Selamat pagi, Pak Ali dan teman-teman yang saya kasihi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar daerah Medang. Kerajaan ini terletak di Medang dan berpusat di Poh Pitu, yang mana lokasinya tidak diketahui dengan jelas. Kerajaan ini berada di sekeliling pegunungan dan sungai, dengan Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing dan Sindoro di sebelah utara. Kemudian di sebelah barat, ada pegunungan Serayu dan Gunung Lawu di sebelah timur. Kerajaan ini meninggalkan beberapa prasasti, seperti Prasasti Canggal, Kedu, Kalasan, dan Klura, serta sebuah situs yang disebut situs Liangan. Selanjutnya kita nanti akan melihat mengenai peninggalan berupa candi. Beberapa di antaranya adalah Candi Kalasan, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Kerajaan ini diawali dengan pemerintahan Raja Sana, yaitu raja di Jawa yang sudah memimpin sebelum zaman kekuasaan Sanjaya pada tahun 732 sebelum Masehi. Raja Sanjaya adalah putra dari saudara perempuan dari Raja Sana. Pemerintahan Raja Sana juga merupakan awal dari dinasti Shailendra, yaitu keturunan dari Dapunta Shailendra dari Sriwijaya yang berkuasa di Jawa Tengah. Raja Sana dilanjutkan oleh Raja Sanjaya yang memerintah di kerajaan ini pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Raja Sanjaya mendirikan lingga yang berada di atas Gunung Wukir pada tahun 732 Masehi. Raja ini bersikap adil dan arif dalam memerintah dan disukai oleh rakyat. Kebanyakan rakyat pada zaman itu mencari penghasilan mereka melalui bertani dan mereka kebanyakan beragama Hindu. Kemudian ada juga Raja Panangkaran yang mendukung berkembangnya agama Buddha di dalam kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kalasan yang ditemukan tahun 778 menyatakan bahwa Raja Panangkaran menyuruh membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta agama Buddha. Raja ini dianggap sebagai penakluk yang gagah berani oleh musuh-musuhnya dan disebut sebagai permata dinasti Shailendra. Candi Kalasan disebut dalam Prasasti Kalasan tahun 778. Candi ini dibangun oleh Raja Panangkaran yang bercorak Buddha sebagai persembahan untuk Dewi Tara. Kemudian terjadilah suatu konflik dalam keluarga Shailendra. Perpecahan ini terjadi antara keluarga yang beragama Hindu dan anggota keluarga yang beragama Buddha. Keluarga yang beragama Hindu memimpin Jawa bagian utara dan meninggalkan candi-candi seperti kompleks Candi Dieng serta kompleks Candi Gedong Songo. Kemudian ada keluarga yang beragama Buddha yang memimpin Jawa bagian selatan. Keluarga ini meninggalkan pula candi-candi seperti Candi Ngawen, Mendut, Pawon, dan Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Candi ini merupakan simbol kekuatan pengaruh budaya Jawa pada abad ke-8. Dinamai Bumi Sambara Budara, bangunan ini merupakan pusat aktivitas keagamaan Buddha di Asia Tenggara saat itu. Balaputra Dewa adalah anak dari Samaratungga dan Dewi Tara yang menentang pemerintahan Raja Pikatan. Balaputra Dewa membangun benteng pertahanan di selatan Prambanan yang sekarang disebut sebagai Candi Boko. Nah, dalam perangnya melawan Pikatan, Balaputra Dewa terdesak dan melarikan diri ke Sumatera, di mana menjadi penguasa atas kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian pada tahun 856, Raja Pikatan atau Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Dyah Balitung, yang membawa kemajuan bagi kerajaan Mataram serta mendirikan Candi Prambanan. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram mengalami banyak kemajuan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kerajaan Mataram mengalami kemunduran setelah berakhirnya pemerintahan Balitung. Kemudian dinasti Shailendra berhenti digantikan oleh dinasti Isyana Wangsa. Alasan dari pembentukan dinasti Isyana adalah karena adanya pertikaian dalam keluarga Mataram yang tak kunjung berhenti. Empu Sindok yang memimpin Mataram pada tahun 926 Masehi memindahkan ibu kota dari Medang ke Daha dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Empu Sindok digantikan oleh anak perempuannya yaitu Sri Isyana Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Sri Lokapala yang digantikan lagi oleh Makutawangsawardhana yang digantikan oleh Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh memeluk agama Hindu dan memerintahkan
penyaduran atau penerjemahan kitab Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno. Pemerintahannya diakhiri oleh Raja Airlangga yang saat itu masih berusia 16 tahun. Raja Airlangga ini dinobatkan sebagai raja oleh pendeta dari agama Buddha dan Hindu yang menyimbolkan kebersamaan agama dalam pemerintahan Mataram kuno. Pada tahun 1042, Raja Airlangga mengakhiri pemerintahannya. Karena anak perempuannya menolak mahkota dari ayahnya, maka Raja Airlangga pun memerintahkan untuk membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Janggala, untuk menghindari pertikaian antara anaknya yang dilahirkan dari istri dan selirnya. Demikianlah kisah kerajaan Mataram kuno. Terima kasih.